Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa TV One yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa kami senantiasa menyertai Bapak Ibu para pemirsa dimanapun Anda berada. 7 gerigi kunci jannah, 4 telah kita pelajari, yaitu al-ilmu, al-yaqin, al-ikhlas, dan as-sidqu. Apa 3 lagi yang penting untuk kita penuhi? Yang kelima adalah al-mahabbah, yaitu cinta, ya, yaitu cinta. Kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, apakah sudah penuh cinta atau tidak punya rasa sama sekali? Nabi SAW mengingatkan kepada kita, hendaknya engkau itu beriman sampai pada fase halawatul iman, manisnya iman, zaqa ta'mal iman, ya, terasa nikmatnya iman, sampai kemudian kita dengan lepas mengucapkan raditu billahi rabbah, aku ridho Allah itu sebagai Rabb, wabil islami dina, aku ridho Islam itu sebagai agamaku, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, aku ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi dan rasulku. Karena itu ketika kita begitu lepas, begitu nikmat mengucapkan kalimat itu, disitulah ada kesan bahwa kita ini telah mulai menapaki jalan mahabbah. Perhatikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-165 misalkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah, ila akhir ayat. Di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang mengambil hal-hal yang remeh-temeh, ya, sebagai Tuhannya, sebagai saingan-saingan Allah, ya, mungkin patungnya, mungkin pangkatnya, mungkin jabatannya, mungkin wanitanya, mungkin apa-apa yang membuat dia menomorduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mencintai apa-apa yang tadi saya sebutkan seperti mereka mencintai Allah. Allah tidak suka. Justru ada orang-orang beriman yang mencintai Allah jauh melampaui kecintaan mereka kepada apapun dan siapapun. Inilah mahabbah, inilah cinta. Inilah yang kemudian membuat manusia itu betul-betul meninggalkan al-karhu, meninggalkan kebencian, meninggalkan penolakan, ya. Kita sampai pada titik lepas, kita sampai pada titik kemudian kita ini menikmati kalimat la ilaha illallah itu dengan penuh cinta. Orang yang cinta, dia tidak lagi dibatasi dengan angka-angka, meskipun dia menghormati angka-angka. Orang yang cinta, maka dia akan melakukan segala sesuatu itu dengan penuh kenikmatan. Para sahabat Nabi ketika mereka telah mencintai agama ini, dia siap untuk berjuang untuk mendapatkan cinta ini. Kalau kita lihat misalkan antara muhajirin dan ansor saja misalkan, dapat kita lihat bagaimana Nabi SAW sangat jarang memberikan kepada orang-orang ansor. Orang-orang ansor itu sangat berjasa dalam hijrahnya Nabi. Mereka menerima, membantu, membesarkan muhajirin. Tapi Nabi tidak pernah untuk memberikan sesuatu yang besar kepada ansor. Kenapa? Karena Nabi ingin menjaga mereka pada level titik yang tinggi, yaitu level pemberi, level melayani, khadim, bukan level menerima. Manusia itu akan mulai turun derajatnya ketika dia mulai menerima, ketika dia mulai mengharapkan sesuatu dari manusia. Tetapi ketika dia senang memberi, maka lihat bagaimana orang-orang ansor pada khususnya, juga kemudian tentu kita dapat ambil daripada kalangan muhajirin misalkan, bagaimana kita lihat mereka senang memberi daripada menerima. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itulah mungkin prinsip-prinsip yang mereka pegang teguh sebagai konsekuensi mereka mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sekedar cinta manusia. Gerigi yang keenam adalah al-inqiyadu, yaitu ketaatan sebagai lawan daripada at-tarku, sebagai lawan daripada meninggalkan. Bagaimana kemudian ketika seseorang itu bertauhid, ya, ketika orang itu mengucapkan kalimat-kalimat tauhid la ilaha illallah, menunjukkan ketundukan. Dia tidak ingin berpikir kecuali dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ketika dia bicara tentang konsep manusia, dia ambil konsep manusia dari Allah, dari Al-Quranul Karim. Ketika dia bicara konsep tentang dunia, dia ambil bagaimana dunia dalam perspektif Al-Quran. Ketika dia bicara tentang apa itu hidup, bagaimana hidup menurut Al-Quran.
Ketika dia berbicara tentang ilmu, bagaimana ilmu menurut Al-Quran, ya. Ketika dia berbicara tentang nilai, bagaimana nilai menurut Al-Quran, maka dia nomor duakan akal pikirannya. Karena ada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia gunakan akalnya bukan untuk mendahulukan dirinya, tapi dia gunakan akalnya untuk memahami kandungan-kandungan kitab suci, ya. Itu yang keenam. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah al-qabulu, yaitu lawan daripada ar-raddu. Betul-betul maknanya adalah kita menerima. Kita menerima dengan sepenuh hati kalimat ini. Dan meskipun dia berkonsekuensi kepada diri dan kepribadian kita, terjadi reformasi perubahan yang dramatis, yang bersungguh-sungguh dengan kalimat tauhid itu. Bagaimana kemudian manusia dulu ada yang senang berzina, kemudian dengan kalimat ini mereka tinggalkan zina. Ada manusia yang dulu kemudian senang minum minuman khamar, mereka segera tumpahkan khamar-khamar, drum-drum mereka. Padahal dulu tidak disebut orang Arab, kecuali mereka punya drum-drum khamar di rumah mereka. Tetapi begitu Allah haramkan khamar, pada saat itu mereka tidak ada salam perpisahan dengan khamar. Mereka langsung tuangkan khamar itu. Laksana Madinah itu seperti anak-anak sungai khamar, kira-kira ilustrasi pada masa itu. Kenapa? Mereka ingin bersegera dalam ketaatan. Inilah makna qabul, makna ketika di mana manusia itu ingin bersegera dalam ketaatan demi ketaatan. Maka 7 gerigi kunci jannah ini pelan-pelan para pemirsa semua kita sambung dalam kunci kita masing-masing. Melalui kalimat la ilaha illallah ini, sampaikan kalimat la ilaha illallah. 1 dengan ilmu, 2 dengan penuh keyakinan, 3 dengan penuh keikhlasan, 4 dengan penuh kejujuran, 5 dengan penuh cinta, 6 dengan penuh ketundukan, dan 7 dengan semangat penerimaan 100%, menerima kepada apa seluruh konsekuensi dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mencapai hajat hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.